Untari dan Susi sedang duduk-duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada saat sore hari. Ren, bagaimana Ri? Kau sudah mendapatkan ide? Ria, sebetulnya sudah. Tapi, apakah kalian setuju dengan ideku ini? Untari dan Susi pun menjawab. Coba katakan apa idemu? Ria, begini, kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa memanfaatkan kedua bahan itu. Untari pun menjawab, tapi apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murah. Lalu Susi menjawab, benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal. Reni, tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana, kita pun dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Jadi, kita dapat belajar dari dia. Ria pun menjawab, ya, ibuku pun pernah memasaknya dan hasilnya kami semua senang. Untari pun menjawab, tapi bagaimana dengan kelompok lain? Lalu Susi menjawab, wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal. Lalu Rani menjawab, makanan mahal belum tentu enak rasanya, dan kita harus meningkat kemampuan kita. Lalu Ria menjawab, betul kata Reni, sebaiknya makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka sekarang kita putuskan saja, kelompok 2 akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Lalu Reni pun menjawab, ya aku setuju. Bagaimana Untari dan kau Susi? Untari pun menjawab, bisa begitu? Ya sudahlah, aku setuju. Susi pun menjawab, aku juga setuju. Terima kasih. Reni, Ria, dan Untari dan Susi sedang duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada sore hari. Reni, bagaimana Ri? Kau sudah mendapatkan ide? Ria, penuh dan tanda tanya. Sebetulnya sudah, tapi apakah kalian setuju dengan ideku? Untari dan Susi, hampir bersamaan. Coba katakan apa idemu? Ria, begini, sambil diam sebentar. Kita buat saja masakan dan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa memanfaatkan kedua bahan itu. Untari, tapi apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murah. Susi, benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan mahal pula. Kemudian Reni menjawab, tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana kita dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Jadi kita dapat belajar dari dia. Ria, ya, ibuku pun pernah memasakkannya dan hasilnya pun kami semua senang. Untari bernada khawatir, tapi bagaimana dengan kelompok lain? Wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal. Reni, makanan mahal belum tentu enak rasanya, dan kita pun harus mengingat kemampuan kita. Ria, betul kata Reni. Sebaliknya, makanan yang murah belum tentu
tidak enak. Maka sekarang kita putuskan saja. Kelompok 2 akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Ya, aku setuju, ujar Reni. Bagaimana Utari dan kau, Susi? Utari sambil bernada pasrah. Bisa begitu? Ya sudahlah, aku setuju, Susi. Aku juga setuju. Demikian dari teks yang saya bacakan. Dari teks tersebut saya bisa menyimpulkan subtema dari teks tersebut ialah memasak makanan dari bahan singkong dan pisang. Hai Sinta. Hai. Aku tahu kamu adalah juara kelas. Tetapi dari tadi aku perhatikan wajahmu tampak bimbang seperti angin ribut. Coba lihat mereka bersorak-sorak gembira. Mereka telah berhasil merebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak menjadi juara seperti kamu. Itulah bedanya. Tentunya ada yang kamu pikirkan. Tentu saja namanya juga hidup. Apakah kamu sedang memikirkan hasil juaramu itu? Tidak, Nilaimu yang bagus? tidak, Semua tidak yang kupikirkan itu apakah ada hubungan dengan makhluk hidup? tidak, dan tidak, Sejenis hewan? tidak, Manusia, tumbuhan, cacing? tidak, Manusia tidak, hewan tidak, tumbuhan tidak. Emang apa ada hubungannya dengan orang lain? iya. Kalau saja aku tahu apa yang ada di dalam kepalamu, aku tentu tidak akan main ragam pesona seperti ini. Tak tahulah apa yang hendak aku lakukan dengan proyek termenungmu itu semua. Sebagai seorang kawan, aku ingin membantu. Siapa tahu kepalaku yang dingin ini bisa memberi pertolongan, paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap kamu. Mendekati hal itu apa? Oh, soal yang khusus itu loh. Iya, bahkan sangat khusus dan sangat membantu. Apa itu? Aku kamu yang tidak mengerti terhadap dirimu aku. Terhadap aku yang Iya, kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu kepadaku. Kamu tidak naik kelas, tapi tampak tidak merasa. Ardi, aku tahu kamu adalah juara kelas, tetapi dari tadi aku perhatikan wajahmu tampak bimbang, seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak-sorak gembira. Mereka telah berhasil merebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak menjadi juara seperti kamu. Citra, itulah bedanya. Ardi, tentunya ada yang kamu pikirkan. Citra, tentu saja, namanya juga orang hidup. Ardi, apakah kamu sedang memikirkan hasil juaramu itu? Citra, tidak. Ardi, semua tidak. Yang kamu pikirkan itu, apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup? Citra, ya dan tidak. Ardi, sejenis hewan. Citra, tidak. Ardi, manusia, tumbuhan, cacing. Citra, tidak. Ardi, manusia tidak, hewan tidak, tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain? Citra, ya. Ardi, kamu, kalau saja aku tahu apa yang ada di dalam kepalamu, aku tentu tidak akan main ragam pesona seperti ini. Tak tahulah apa yang hendak aku lakukan dengan proyek termenungmu itu. Semula, sebagai seorang kawan, aku ingin membantu. Siapa tahu kepalaku yang dungu ini bisa memberikan pertolongan atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalah yang khusus pula. Citra, nah, mendekati hal itu Ardi. Oh, soal yang khusus-khususan itu toh. Citra, ya, bahkan sangat khusus dan sangat pribadi. Ardi, apa itu? Citra, aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi. Terhadap tema lomba memasak. Reni, Ria, Untari, dan Susi sedang duduk-duduk di teras rumah Ria. Di atas meja
terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada sore hari. Reni, bagaimana Ri? Kau sudah mendapat ide? Ria, sebetulnya sudah, tapi apakah kalian setuju dengan ideku ini? Untari dan Susi, coba katakan, apa idemu? Ria, begini, kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa memanfaatkan kedua bahan itu. Untari, tapi apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murah. Susi, benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal. Reni, tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana, kita dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakak pernah membuat makanan dari bahan singkong dan pisang, jadi kita dapat belajar dari dia. Ria, ya ibuku pernah memasaknya dan hasilnya kami semua senang. Untari, tapi bagaimana dengan kelompok lain? Susi, wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal. Reni, makanan mahal belum tentu enak rasanya, dan kita harus mengingat kemampuan kita. Ria, betul kata Reni. Sebaliknya, makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka sekarang kita putuskan saja, kelompok kita, kelompok 2, akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Reni, ya aku setuju. Bagaimana Untari dan kau Susi? Untari, bisa begitu? Ya sudahlah, aku setuju. Susi, aku juga setuju. Judul Lomba Masak. Reni, Ria, Untari, dan Susi sedang duduk-duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada saat sore hari. Reni, bagaimana Ri? Kau sudah mendapatkan ide? Ria, penuh tanda tanya. Sebetulnya sudah, tapi apakah kalian setuju dengan ideku? Untari dan Susi, hampir bersamaan, coba katakan apa idemu? Ria, begini, diam sebentar. Kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa memanfaatkan kedua bahan itu. Untari, tapi apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murah. Susi, benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal. Reni, tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana, kita pun dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Jadi, kita dapat belajar dari dia. Ria, ya ibuku pun pernah memasaknya dan hasilnya kami semua senang. Untari, bernada khawatir, tapi bagaimana dengan kelompok lain? Susi, wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal. Reni, makanan mahal belum tentu enak rasanya, dan kita harus mengingat kemampuan kita. Ria, betul kata Reni, sebaiknya makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka sekarang kita putuskan saja, kelompok kita, kelompok 2, akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Reni, ya,
Aku setuju. Bagaimana Untari dan kau, Susi? Untari bernada pasrah. Bisa begitu? Ya sudahlah, aku setuju. Susi, aku juga setuju. Nah, dari dialog yang saya baca, saya mengambil tema bahwa bahan-bahan sederhana itu pun bisa kita buat cemilan yang sangat enak dan sederhana. Contohnya, singkong bisa diolah menjadi combro salah satunya, ataupun pisang bisa dijadikan kecapet, mungkin pisang goreng crispy dikasih kresi-kresi kayak gitu. Nah, lalu tentunya tidak semua bahan-bahan yang tergolong sangat mahal tidak menentukan rasa yang enak. Terima kasih. Bacakan tentang teks drama Tidak Naik Kelas. Ardi, aku tidak tahu kamu adalah juara kelas, tetapi dari tadi aku memperhatikan wajahmu tampak bimbang seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak-sorak gembira. Mereka telah berhasil membuat kemerdekaan. Dalam kenaikan kelas, meskipun terinjak-injak, menjadi juara kelas seperti kau. Dan Citra pun membalas, itulah bedanya, Ardi. Tentu ada yang sedang kamu pikirkan, kan? Citra membalas, tentu saja. Namanya juga orang hidup. Ardi membalas, apakah kamu sedang memikirkan hasil juaramu? Hasil juaramu itu? Citra membalas, tidak. Tidak semua seperti itu. Yang kamu pikirkan itu apa? Apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup? Citra bilang, iya dan tidak. Ardi, sejenis hewan? Citra membalas, tidak. Ardi menjawab, manusia? Tumbuhan? Cacing? Citra pun menjawab, tidak. Ardi membalas, manusia tidak, hewan tidak, tumbuhan tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain? Citra membalas, iya. Ardi pun menjawab, kalau saja aku tahu ada di dalam kepalamu, aku tentu tidak akan main ragam personal seperti ini. Tidak tahu kemana hendak aku melakukan dengan proyek itu. Semula sebagai seseorang karyawan, aku ingin membuat siapa tahu kepalaku ini bisa memberikan pertolongan atau penting, tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalah yang khusus pula. Citra pun menjawab, nah, mengerti hal itu. Oh, soalnya kasus-kasus itu toh. Citra pun menjawab, iya, bahkan kasus ini pribadi. Ardi, apa? Pribadi? Citra pun menjawab, aku kagum dan aku tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi. Ardi pun menjawab, terhadap aku yang bodoh dan tidak pernah naik kelas ini. Citra pun menjawab, ya,
Kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu terhadap aku. Aku tidak naik kelas, tetapi kamu nampak tidak merasa kecewa, bahkan tenang-tenang. Itulah yang membuat aku bingung. Masa Reni, Ria, Untari, dan Susi sedang duduk-duduk di teras. Di teras rumah Ria, di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada suatu sore hari. Reni, bagaimana Ri? Kau sudah mendapat ide? Ria, penuh tanda tanya. Sebetulnya sudah, tapi apakah kalian setuju dengan ideku ini? Untari dan Susi hampir bersamaan. Coba katakan, apa idemu? Ria, begini. Diam sebentar. Kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa memanfaatkan kedua bahan itu. Untari, tapi apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murah. Susi, benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal. Reni, tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana kita pun dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Jadi kita dapat belajar dari dia. Ria, ya, ibuku pun pernah memasaknya dan hasilnya kami semua senang. Untari bernada khawatir, tapi bagaimana dengan kelompok lain? Susi, wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal. Reni, makanan mahal belum tentu enak rasanya, dan kita harus mengingat kemampuan kita. Ria, betul kata Reni, sebaliknya, makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka sekarang kita putuskan saja kelompok kita. Kelompok 2 akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Reni, ya, aku setuju. Bagaimana Untari dan kau Susi? Untari bernada pasrah. Bisa begitu? Ya sudahlah, aku setuju. Susi, aku juga setuju. Ini saya akan membacakan teks drama yang berjudul Lomba Memasak. Selamat menyaksikan. Reni, Ria, Untari, dan Susi sedang duduk-duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada suatu sore hari. Ria, bagaimana Ri? Kau sudah mendapat ide? Ria, sebetulnya sudah. Tapi apakah kalian setuju dengan ideku ini? Untari dan Susi, coba katakan apa idemu? Ria, begini, kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa memanfaatkan kedua bahan itu. Untari, tapi apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murah. Susi, benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal. Reni, tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana, kita pun dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Jadi, kita dapat belajar dari dia. Ria, ya, ibuku pun pernah memasaknya, dan hasilnya kami sangat senang. Untari, tapi bagaimana dengan kelompok lain? Susi, wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal.
Reni, makanan mahal belum tentu enak rasanya. Dan kita harus mengingat kemampuan kita. Ria, betul kata Reni. Sebaliknya, makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka, sekarang kita putuskan saja. Kelompok kita, kelompok 2, akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Reni, ya, aku setuju. Bagaimana Untari dan kau Susi? Untari, bisa begitu? Ya sudahlah, aku setuju. Susi, aku juga setuju. Tema atau gagasan pokok yang dapat saya ambil dari cerita tersebut adalah kita bisa memanfaatkan bahan seadanya untuk memasak. Tidak perlu bahan-bahan mewah dan mahal untuk kita masak. Terkadang dari bahan seadanya kita bisa membuat kreasi dan sehingga makanan itu banyak disukai banyak orang.